Oke, halo guys. Nah, hari ini aku mau bahas tentang deck Dragapult Noir. Ini deck yang kemarin dapat juara 2 di Regional Atlanta yang dipakai sama Andrew Hedrick. Nah, Andrew Hedrick itu kalau kalian yang belum tahu, salah satu pemain yang jago di North America. Dia udah pernah juara regional juga. Dan deck ini dipakai oleh beberapa teman yang lain dan di senior juga mendapatkan juara satu dipakai oleh senior. Nah, kita langsung saja bahas decknya aja ya guys. Oke, langsung saja kita lihat dari decklist yang aku pengen mainin sih sebenarnya. Nah, ini decknya agak beda sama deck Dragapult Dasar biasa. Biasa Dragapult Dasar kita tahu ciri khasnya adalah aspeknya kristal. Nah, di sini aspeknya kita udah mulai shifting ke Unfair Stem. Banyak pemain-pemain pro lainnya kayak Ian Rob, terus John Eng dan Hendry Hendrik, mereka semua memakai Unfair Stem di deck mereka di Atlanta. Karena Unfair Stem ini lebih bagus di meta sekarang untuk ngelawan deck-deck seperti Raging Bolt, terus Gardevoir, di mana mereka itu udah susah untuk draw engine-nya, mereka udah mulai hilang, kayak Greninja-nya hilang, terus Kirlia Riva-nya hilang. Lalu kalau sedangkan kalau dia langsung di Unfair Stem, habis budu Unfair Stem, nah mereka akan banyak kartu-kartu item yang tidak diperlukan naik ke tangan setelah Unfair Stem itu. Bedanya sama Mystica apa bang? Nah, kalau Mystica, item-item yang di hand itu kan masuk ke bottom deck. Kayak Nesball, Povin. Kan kalau udah di late game kita nggak butuh Nesball, Povin setelah kita bedu. Nah, kalau pakai Unfair Stem, itu di shuffle. Nah, jadi Povin Nesball ini bisa nyangkut lagi di hand. Ini bagusnya dari Unfair Stem itu guys. Karena gameplay awal kita itu selalu mau menggunakan kartu Dajjal ini guys. Namanya Bedu. Nah, Bedu ini sangat efektif di meta sekarang untuk ngan Raging Bolt, Garde maupun di mirror matchup-nya. Nah, apa sih yang beda dari Andrew Hedrick punya sama list yang aku mau pakai ini? Bedanya ada di counter catcher-nya. Menurut aku counter catcher 3 agak berlebihan meskipun kita di sini menggunakan Professor Research di mana Professor Research ini membantu kita di early game kalau kita dibunuh musuh. Nah, jadi counter catcher ini mereka bawa 3 karena mereka takut kebuang di awal-awal, supaya makanya dia pingin counter catcher ini selalu ada di deck. Makanya mereka bawa 3. Tapi menurut aku kayak 3 terlalu berlebihan, jadi 2 aja cukup karena kita juga punya akses untuk Dusclops dan Dusknoir untuk manipulate price juga. Nah, dan yang menarik di sini adalah Luxurious Cape guys. Nah, biasa ini bisa dipakai diganti sama Charm yang plus 50 HP. Tapi mereka pakai Luxurious Cape karena mereka berpikir kalau di bedu matchup mereka sama di mirror matchup mereka nggak bisa gampang kena 260 ke bedunya. Jadi kalau nyawa dari bedunya 130 bakal susah di range oleh serangan dari Dragapult sendiri. Dan kalau ditanya, bang, kalau di Dasnoir gimana bang? Nah, percuma guys, mau di Dasnoir, mau di Dusclops, mau di Dragapult, efek serangan yang bawahnya, itu mereka tetap ambil satu price. Jadi mereka Lucius Cap ini bagus untuk di mirror matchupnya, ditaruh di bedu mereka guys. Dan maupun di Draklock mereka guys, mungkin beberapa taruh di Draklock supaya nggak bisa kena seperti Ogre air. Nah, langsung saja daripada kita banyak bicara, kita langsung main ke gameplay dari Dragapult Dusknoir. Oke guys. Oke, kita langsung masuk aja ke match pertama. Nah, ini kita nggak tahu nih lawan apa. Ininya besi guys. Kita flip dulu. Dan deck ini selalu mau second guys, kecuali ngelawan deck-deck yang ada Fenrotom, itu pasti deck ini mau ambil firstnya. Kayak Fenrotom, terus Duraludon, itu dia mau first guys. Kalau deck-deck seperti Raging Bolt, terus Terabagos, dia ambil firstnya aja guys langsung. Jadi kalau lawannya Garde, second nggak apa-apa guys. Nah, kita mulligan. Lihat masih mulligan ternyata. Ini kayak kita lawan Zacian Hop guys. Ini deck yang di kita kayak kurang relevan karena kita ada Shaymin guys. Dia agak kurang kayak kayak gini. Kita sambil nunggu musuh setup basic. Set. Oke. Mulligan kita, apakah kita ngebreak? Nah, di sini kita cukup aman. Nah, kita dapat rescue board dimana kita bisa bedu di awal. Kita lihat apa yang bakal dia buka. Apakah Snorlax atau langsung Zacian mereka? Kalau dia buka Snorlax sih bagus guys, karena di Snorlax hitnya besar kan.
dia harus bawa switch atau Latias, sedangkan kita bedu di turn awal. Masih mengambil mulligan. Oke, langsung saja guys. Oke, ini hand cukup bagus ya. Next kita bisa langsung pakai semua tool sama item yang di bawah, terus langsung kita setup aja. Nah next kan kalau dia kill bedu kita bisa langsung unfair stem dia. Nah ini mereka udah siap guys. Oke, ini start yang cukup kita inginkan. Kita pasang rescue di sini, X-ball, ambil Ichi Polen kita, geli gatal, lalu Ultra Ball. Langsung aja guys ke bedu kedua, drippy kedua. Kebanyakan bedu guys, jadi ngomongnya bedu. Lalu mundur dan kita langsung profesor aja guys. Berharap dapat bagus. Nah ini cukup bagus sih guys. Kita next kalau bedu kita mati kita bisa langsung sangkutin si Frezanya guys. Nah ini kalian boleh bedu lagi atau Duskull. Kayak better Duskull di sini. Oke, kita pasang ke yang sini, lalu kita Ichi Polen guys. Nah next kita juga bisa langsung Jakyu. Habis Jakyu kita Ichi Polen lagi sih nggak apa-apa guys, sambil sangkutin Vision DPT nya. Kita lihat dulu dia colok energi nggak guys. Nah, dia siapin Cramoran tuh, langsung research. Nah, dia cukup membuang counter catcher, lumayan nih guys. Nah ini stadium baru guys, dia bisa nambah 30 serangan. Nah ini jadi nambah lagi 30 lagi, serangannya jadi besar banget ya, 20 30. Nah oke. Duskull, are you dead bro? Nah I think not bro, it's okay guys. Kita ada Dusclops Titres. Nah jadi kita sedikit aman di sini. Nah, kita langsung bisa Jakyu, langsung aja cari dua Darklok guys. Jadi dua Darklok ini cukup bagus di deck ini. Kita bisa draw engine anggapannya guys. Terus hand dia 5 kan. Kayak kita nggak perlu Mistika, kita bisa Mistikanya next turn. Tapi kayak menarik Mistika sekarang guys. Nah ini counter catcher kita kebuang lagi guys. Tapi it's okay. Kita masih ada bos kita 2. Kenapa? Ini gue mau Mistika. Oh kita udah JQ guys, lupa. Nah next time kita Mistikanya next turn, dia ambil 1 press lagi. Nah kita bisa langsung Mistika dia, ambil aja Dusclopsnya. Terus kita sekali. Nah kita ambil begitu ya. Kita langsung Ichi Polen lagi guys. Kita langsung item lock dia. Nah next kita bisa langsung berubah ke Dragapult, lalu bisa langsung kill Poison DPT-nya sambil Unfair Stem. Kalau nggak Unfair Stem ya udah Mistika aja, Mistika keempat atau 5 masih oke sih guys. Karena kita yang Mistika kayak terima kasih itu sangat baik dari musuh kita. Mistika Arvin, Ungu, Dragapult guys. Nah, ini dapat semua. Nah, dia dapat Iron Bundle. Iron Bundle di sini kurang berguna. Nah, Ichi Polen kita berhasil guys. Oke, sekarang let's cook bro. Kita bisa pukul sekarang atau pukul nanti guys. Kita bisa banyak pilihan. Nah, kita ambil lagi bosnya. Drakok lagi. Selalu pakai Drakok guys. Jangan lupa Drakok. Nah, ini Drakok lagi guys. Kita di sini bisa langsung bunuh Session. Tapi kayaknya kurang bagus guys bunuh Session di sini pakai bos. Kita ambil bos lagi. Kayaknya Ultra Ball deh. Ultra Ball kita bisa berubahin ke Dusclops juga di sini. Oke, langsung aja berubah ke ungu. Kita kayak langsung kill aja karena handnya 3 terus dia tadi go doang. Kayak kita nggak perlu apa-ngapain lagi. Ini boleh sih guys, kita Ultra Ball aja. Set Pezan atau ini. Ini Halucha kayak sini biasanya kurang. Kita langsung ambil Dusclops kedua. Oke, langsung saja berubah. Oke, kita pukul 200. Kita langsung taruh 6-nya ke sini guys. Takutnya next turn dia ada energi dark, dia langsung bisa pindah 30, kita nggak bisa kill Session-nya. Meskipun kita kill meledak tapi kayak sayang guys. Nah, ini misal kalau dia maju Session, kita next time bisa langsung menang. Dust Noir, boom, kita menang guys. Kita ada JQ di sini, bisa Dust Noir. Kita lihat
apa yang bakal dia lakukan. Dia bisa langsung kill di bedu sini. Kalau dia kill bedu, kita langsung bisa unfair stamp. Itu move yang kurang bagus sih dari musuh kita. Kalau dia langsung kill bedu ya. Mungkin sini bisa cicil pakai hop, kayak keramuran. Oke, lebih bagus cicil pakai keramuran guys. Kita lihat apa yang dilakukan musuh kita. Oke, kayaknya dia agak pusing guys. Ini kita pakai format yang kita nggak ada Shaymin ya di sini. Cuma deck ini masih mau pakai Shaymin pun pakai deck list ini juga bagus sih guys, meskipun ada Shaymin, karena kadang Shaymin masih kurang berguna di matchup tertentu sih. Jadi katanya juga bisa play around tanpa Shaymin juga dengan kayak pakai Luxurious Cape tadi gitu. Atau di Indo apa ya namanya guys? Kalau ada yang tahu boleh komen ya guys. Di Indo nama Luxurious Cape apa ya? Itu itemnya Garde biasanya. Dia ambil Profesor, dia mau mencari energi ungunya. Betul. Ya, kita kasih lah bedu kita guys, karena sama aja kita mau kasih bedu kita di belakang juga di kill sama Jason, jadi ya better kita udah kasih aja. Oke, Latias. Nah, dia masih mundur ke hop nih guys. Mau hop langsung pukul karena dia langsung tempo one pricer di sini. Kita tinggal cari ultra. Aduh, konsip musuhnya guys, dia nggak dapat apa-apa. Oke. Nah, oke guys, ini match kedua. Kita lihat kita lawan apa. Semoga kita lawan deck yang tier S ya, supaya kita bisa lihat full potensial dari deck Dragapult Dusknoir ini. Nah, dia pilih first kayaknya Terabox. Mungkin Terabox ya. First Terabox atau Terapagos Buffalan. Itu menarik sih kan Terabox. Masih Mulligan di sini. Nah, kita lihat apa nih? Energi ini Luminous Fighting apa guys? Luminous Fighting guys. Sama bawa Evo. Aduh, masa deck game lagi guys. Langsung dapat geli-geli gatal dan selalu taruh 2 bench guys. Kalau kita nggak taruh 2 bench, kita langsung kalah sama deck Poison. Geli-geli gatal guys. Ih, gatal. Nah, ini kartu. Nah, ini kita lawan wall. Aduh guys, decknya lawan deck meme terus guys. Mungkin ntar game ketiga kita lawan deck yang beneran jago ya guys. Ini agak konsip ya. Takut sama guys. Kita hari ini kita main 4 game guys. Oke, lanjut aja kita ke game ketiga. Oke guys, kita lanjut di game ketiga. Semoga jangan deck meme lagi guys. BTW ini kita main di rank Arceus, bukan rank yang masih Pokéball, Great Ball. Kita ada Master Ball, Arceus. Harusnya sih jarang ketemu deck aneh ini, tapi masih ketemu deck aneh guys. Jadi udah MMR 1600 ya. Semoga lawan deck beneran ini dia pilih first sih. Oke, ini hand first yang cukup bagus. Next kita langsung Jakyu di sini. Lihat, kalau kita Dragapult kita langsung pakai Ultra Ball ya guys. Ultra Ball buang Dusknoir aja nggak apa-apa. Dusknoir sama one card satu lagi. Oke, kita lihat. Kita mirror. Nah, ini seru nih guys, mirror. Set. Nah, kita kayak setup ini boleh. Langsung aja guys. Kita Ultra Ball. Oke, kita buang Mystica. Oke, ini karena kita mau Jakyu langsung guys. Langsung saja geli-geli gatal kita pakai sini. Nah, switch aja langsung guys. Kita langsung main agresif. Hand 1. Oke, enter. Karena percuma juga switch kita nggak bakal kepake di game ini karena kita nggak starting Ursaluna. Sebenarnya switch itu buat Ursaluna kita pukul 2 kali guys. Jadi atau enggak Ursaluna kita nyangkut di depan, kita bisa pakai switch supaya beruang kita bisa mundur, Winnie the Pooh kita bisa mundur. Itu Winnie the Pooh satu Pokemon favorit gue di deck Dragapult sih. Itu kayak bisa finishing the game meskipun Dragapult kita udah wipe out. Kadang kita bisa di devo atau diapain, kita masih bisa pukul baik beruang. Nah, dia langsung aja setup dan ini BTW ini Master Ball guys. Nah, oke, kita langsung saja dibedu di sini. Menurut aku sih nggak apa-apa guys ini. Sama kita bisa atas energi tiap turn. Nah, itu yang penting sih guys. Atas energi tiap turn di matchup mirror itu sangat penting. Jadi kalau bisa kalian atas energi setiap turn itu sangat bagus di matchup.
deck check langsung saja berubah. Tapi deck check itu perlu guys kalau kita lagi mode kompetitif, kita lagi turnamen besar, boleh tuh biasain belajar deck check itu bagus. Mystika oke, buat next time. Tapi Duskop juga benernya oke sih guys. Tuh gitu kita ambil Duskopsnya guys, ya profesor ya. Kita mesti kasih ada satu, kita langsung bedu. Nah, mungkin kalau kalian nonton di regional Atlanta, hampir tiap match mirror adu bedu. Siapa yang bedu sampai setup duluan, yang itu yang menang guys. Jadi emang agak boring sih meta ini kalau kita mirror matchupnya. Tuh kayak adu bedu. Kita lihat apa yang dia lakukan di sini. Ini dia full foil gini guys kayaknya guys. Masuk pakai wall, master wall. Ichipol. Nah ini guys, nah, kalau dia ada nggak ngapa-ngapain itu kita langsung profesor aja guys. Ya ini boleh, aduh nggak bisa ya, hampir lupa nggak bisa. Kita sekarang butuh toolnya atau energi attachment. Ini oke, kita ambil. Tadi kayaknya kita harus taruh second bedu di sini, itu nggak masalah sih guys. Masalahnya kita next turn nggak bisa kill, nggak bisa nyerang juga karena nggak ada energi attachment. Mungkin next turn kita bakal Drakok dulu, kita lihat apakah dapat bedu. Tapi bedunya tuh turun sih guys. Mungkin kalau ada energi kita boleh pukul sih guys, 70. Sebenarnya bedu lagi lebih bagus, cuma di camp misplay aku nggak taruh bedu di situ. Jadi jangan tiru guys. Jadi kalau ini kan dia pakai glorious mantle ini. Nah ini bagus guys, dia bisa tahan bedu. Ini kita kayak boleh berubahin sambil kill, tapi dia unfair stun ya. Kalau dapat Drakok lagi kayak boleh kill. Tapi semua kill energinya mana guys? Nggak ada. Bang, udah bang, energinya bang. Aduh, kebanyakan dapetnya guys. Kita bisa pastikan Yono. Nah ini guys, ini masalah. Nah ini kalau gini kita nggak boleh profesor guys. Terlalu banyak kartu yang dibuang. Yono aja guys, karena dia juga kelima kan. Mau nggak mau kita harus dapat energi di sini. Masa nggak dapat energi? Masih nggak dapat guys. Bang, enggak bang. Nah ini masalah guys. Ya udahlah. Mau gimana lagi guys? Nggak dapat energi guys. Aduh, pusing. Nah ini masalah dari Dragapult juga sih. Kalau kita adu bedu kita harus dapat energinya secepat mungkin. Nah ini kita dapat energinya guys. Mereka juga bisa pakai item sekarang. Ini lumayan problem. Apakah dia bisa berubah jadi Dragapult guys dengan Mystika kelima? Oke, setup lagi another drippy. Kita masih agak kurang apa sih guys, karena kita nggak ada energi, dia ada energi meskipun Drakok cuma satu. Nah kalau dia berubah Dragapult di sini kita langsung aktif, item kita bisa nyala semua. Kita bisa sangkutin, bisa banyak hal yang bisa kita lakuin. Movin ke bedu lagi tadi. Lihat dulu apa yang dia lakuin guys. Kan dia nggak dapat nih Dragapultnya. Ichipol oke. Guys, kita nggak mau Jakyu di sini karena kartu yang di bottom udah kartu yang nggak kepake semua. Harusnya ini dapat energi itu tuh ya. Nah energi kan, bang Cenayang ya bang? Bukan Cenayang guys, emang gitu udah turun semua kartunya. Energi lagi. Dusclops kita nggak nolak, ambil Dusclops, langsung aja pasang, langsung berubahin. Kita bisa meledak, ambil 2 price di sini sih. 7, 2 price. Jadi bisa meledak ini 206, 13, 206. Kita Jakyu dulu guys. Jakyu kita ambil. Ini menarik sih, kita bisa ambil 2 price. Next turn dia ke Dusknoir, dia langsung kill. Kill kita bedu lagi. Apakah worth it guys? Worth it nggak guys? 11, 4, 2 price.
Dua press kita langsung kayak nggak perlu deh, kecil dulu kayaknya guys. Oke. Oke ya, meledak bagus sih, ambil dua press ya guys. Kita lihat apakah kita misplay atau enggak. Kayak meledak ambil dua press lebih better karena kita langsung keempat, tapi counter catcher dia juga nyala. Bener pas minus guys, dia bisa langsung unfair stem counter catcher sini, gua harus 6. Kalau dia nggak mau dapat dasar bisa gitu juga. Tapi nggak apa-apa guys, coba lihat sisi positifnya. Ada apa? Nah, kita lihat apakah dia cuma cicil pukul please, cicil pukul please. Cakil guys, seru dapat berapa puluh guys. Mau ambil itu. Oh, di press semua kah bro? Nggak di press semua sih, kita GG guys, menang aja. Nah ini agak berat guys, karena dia meledak ke depan, kita soir langsung dipukul 206. Kita ke web, tapi kan enggak deh. Oh iya kan, berubah guys. Ini udah soir ya. Kalau dia nggak, nah tim attacking guys. Oke, kita harus unfair stem di sini kayak guys. Unfair stem counter catcher sangkutin, kita reset dari awal lagi. Aduh, energinya kayak di press semua ya. Ini pukul 233 ada saya guys, intinya 33 sini. 233. Nah, ini sedikit masalah guys. Tapi kita bisa bedu lagi sih. Bedu. Kita stall sini, bedu. Oke, kita lihat. Oke, mungkin kita pakai dulu movingnya. Ambil DP lagi ya. Gak usah deh, terus score saja guys. Itu biar satu bench space-nya nanti buat Vezan. Lalu kita bakar aja guys. Betulnya udah dibuang ya bedunya. Oh no, betul, he's gone bro. Kita bisa ambil pakai ini sih. Oke, kita ambil aja guys nanti. Sep. Bukan kamu bang, Arvin bang, please bang, Arvin bang, S-ball. Ini agak kacau guys. Ya udah guys, mau gimana lagi? Namanya hidup coy. Kita counter catcher aja dah. Kita langsung bedu lagi. Oke, kita tinggal butuh cari energi mundur, kita langsung kalah guys. Nah benernya deck kita sama deck dia kayak sama guys, cuma beda di counter catcher. Nah counter catcher 3 dia kayaknya, jangan kita di 2 kan, tapi Arvin kita 3 supaya kita gampang cari unfair stem juga guys. Ini Arvin kita belum ada yang keluar. Terus ada yang tanya, kenapa bang nggak diberubahin bang, kan bisa mati bang. Kalau mati ya udah guys, kalau stem tinggal 1, kita harus pukul pakai Ursaluna mau nggak mau. Nah, karena kalau kita nggak, misal dia anggap aja dia nyangkut ya, kita bisa tetap 2 kali Draco guys di sini. Jadi kita nggak perlu buru-buru web tier sih. Oke, semoga miss. Whiff, please whiff. Kalau whiff kita masih ada chance guys, menang guys. Hey, please. Oh shit man. Oh no. Oh shit man. Kencana guys. Oke, let's go. Kita kayak bisa masih di game ini guys. Oke. Kita cover dulu. Baseball, candy. Kita take candy guys. Bisa ada langsung. Oke, kita cover lagi. Arvin. Trouble guys. What is the correct move guys? Kita ubah ini kan. Oke. Kita ambil ungunya atau ambil dasar guys. Dasar. Ungunya guys. Dasar. Kita bisa Arvin sih.
kita bisa langsung meledak 205. Kita langsung wipe kali guys. Wipe? Are we going for the wipe guys? Coba ya. We don't need the ultra ball anymore guys. I think this is correct. Next time kita bisa ambil foto. Ini kita bisa ambil counter catcher, cicil gaming, atau kita bersihin ininya. Kalau kita meledak, dia dapat bos, kita kalah. Aduh, masih banyak guys. Apa kita chill dulu guys? Bos. Oke, kita nggak ada hand disruptor masalahnya guys. Kita nggak bisa understand. Oke, ini udah pasti nih. Kita kasih ovasi dulu guys, biar dimarahin time. 5, 4, 2 3 price. Stand itu harus 3. Oke. Oke, kita Arvin guys di sini. Arvin ambil ini. Kita kasih kitnya ke Budu. Oke, kita press mapping kita gimana nih? 2, 2, 1. Oke, set 3, 2 ya. Oke, meledak dulu guys. Goodbye bro. Kita hilangkan Dusclops-nya guys. Ambil satu price. Oke, nah kalau gini counter catcher dia nggak nyala guys. Jadi chance dia hanya dapat boss order 200. Kita taruh 3, 1, 2 ke sini guys. Oke, yang sekarang kita tinggal boss. Kan dia pakai precious metal sama kill ini. Kita kalah kalau mendapatkan dia dapat boss. Oke lah, hope. Ini jurus kita guys, ini jurus gua guys. Kita kepepet. Amin. Mungkin tadi precious metal ini hal jelek. Nah, dia bisa boss guys. Ya udah. Kayaknya tadi kita nggak perlu colok, sama aja sih guys. Kita nggak colok precious metal, dia pukul 206 mati guys. Jadi ya udah. That's the best we can do guys. Hampir comeback. Tapi kalian udah lihat kan ya, kira-kira gimana game plan dari Mirror Dragapult ini guys. Oke, emang kadang di bawah kadang di atas guys YouTube ini. Oke, mungkin itu aja guys. Meskipun tadi di gameplaynya gue kalah, cuma itu udah gambarin jadi gameplay dari Dragapult Dusknoir Mirror. Terus lawan deck-deck lain juga, saya sajian. Nah, mungkin kalau ada yang bisa diganti, bisa beberapa kalian juga bisa masukin Akamatsu di decknya. Oke, thank you for watching. See you in the next video. Bye bye guys.